Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya di sini tuh tugas mempresentasikan ya, membuat video gitu. Cuma kita bawa santuy aja sambil di belakang ada suara-suara background house moving castle, oke. Kita bawa santuy aja, kita ibaratkan kita ngobrol, oke. Jadi guys, perkembangan zaman itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari ya, keberadaannya. Karena kita sendiri itu adalah bagian dari perkembangan zaman itu sendiri. Dan perkembangan zaman itu sendiri menyebabkan atau dampaknya itu ya ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Contohnya kayak gini deh. Orang-orang dulu itu kan berbicara atau berkomunikasi itu dengan cara menggerakkan gestur tubuh dengan meneriakkan suara-suara gitu dari mulut mereka yang mereka hasilkan sendiri gitu kan. Tapi mereka bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Dan itu juga terjadi kepada kita. Cuman padahal yang berbeda mendapati gitu perkembangan zaman yang sangat signifikan dari 180 derajat gitu, dari yang asalnya gerakin gestur tubuh doang gitu kan, sekarang ya tinggal ketik aja pakai dua jempol kalian dan itu udah bisa berkomunikasi apa yang kita inginkan kepada mereka, yang mereka inginkan kepada kita bisa saling mengerti gitu. Dan pertanyaan ini adalah apakah ini merupakan hal yang sangat baik atau buruk, dan apakah ini bisa jadi masalah? Jawabannya adalah ya, yang bisa menyebabkan masalah gitu. Masalah yang belum terjadi sebelumnya gitu, masalah yang tambah selama kita 2 tahun mengalami perubahan zaman dari masa pandemi gitu ke masa transisinya normal ini. Kita semua kayak mendapati hal yang sangat berbeda gitu, mulai dari sikap, pola pikir, apapun itu. Sikap yang mulai ada individualisme, pola pikir yang mulai tercampur dengan ideologi-ideologi lain, itu merupakan hal yang akan menghambat integrasi bangsa ini. Perkembangan zaman ini seolah-olah menandakan sebuah zaman dan era baru ini udah dimulai gitu, udah terbentuk mulai dari sekarang. Yang menjadi masalah itu adalah ketika tingkah dan pola pikir kita tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada gitu kan. Apa sih yang perlu ditingkatkan? Itu adalah pendidikan karakter, juga komunikasi dan kolaborasi secara dua arah, serta mengajarkan bagi para penerus bangsa ini juga hal-hal kecil yang bisa diselesaikan dengan problem solving yang sangat apik gitu. Karena kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi juga problem solving atau menentukan dan menyelesaikan masalah itu adalah merupakan hal yang sangat penting gitu, sebagai hal yang fundamental bagi kita semua. Kemampuan tersebut bisa kita kembangkan dengan dan memaksimalkan gitu melalui berbagai macam cara dan sosialisasi dengan cara kreatif dan juga inovatif gitu. Karena dari itu kita juga harus menyesuaikan dengan hal-hal yang kita lalui sebelumnya, bergerak secara perlahan menuju jalan yang sebuah inovatif dan juga kreatif yang bisa membanggakan dan bisa membahagiakan, memakmurkan dan mensejahterakan bangsa ini, dan juga bisa menjadi sebuah masyarakat penerus bangsa yang hebat. Napoleon Bonaparte pernah berkata, hanya ada 2 kekuatan yang bisa menyatukan manusia, yaitu ketakutan dan ketertarikan. Maka dari itu, agar terciptanya suatu kehidupan yang tertib dan menanamkan nilai-nilai yang sangat luhur dan juga berintegritas, masyarakat khususnya para penerus bangsa ini harus membuka mata dan hati untuk kehidupan sosial bangsa ini dan mulai menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat. Dan pada akhirnya menanamkan pola pikir pada masyarakat adalah proyek yang sangat besar bagi kita semua, agar bangsa ini bisa menghadapi persaingan-persaingan yang sangat besar juga di luar sana. One for all for one. Negara untuk masyarakat dan masyarakat untuk negara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Closing statement, sukses menumbuhkan ambisi dan prestasi-prestasi mutakhir bagi kita yang kini mendorong manusia untuk menyiapkan diri pada tujuan-tujuan tertentu yang lebih berani. Setelah berhasil mengamankan kemakmuran, kesehatan, keteraturan, dan juga harmoni sosial, dan kita mengingat catatan-catatan sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan nilai-nilai yang kita anut pada masa kini, target berikutnya adalah mencapai immortalitas atau keabadian, kebahagiaan, dan juga keilahian. Muhammad Adan Awabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.